Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fairatul Siti Ruqoyah, NIM E20193126. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Islam. Apa ekonomi Islam itu? Di sini kita mempelajari ilmu ekonomi terlebih dahulu. Definisi ilmu ekonomi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis bahwa ilmu ekonomi ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Menurut pendapat beliau, jika kebutuhan manusia sudah terpenuhi, terkadang kita masih merasa belum puas atas hal itu. Jadi, bagaimana cara memuaskannya? Cara manusia memuaskan kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang bisa makan saja sudah sangat puas dan bersyukur, ada juga yang puas jika makannya harus pakai kimchi, spaghetti, dan pizza. Ada juga yang jika memiliki baju layak sudah sangat puas, dan ada juga yang harus memakai baju branded merek, Chanel, Gucci, Celine, Prada, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan bagaimana cara kita memenuhi ekonomi atau memanage ekonomi tersebut. Dalam artian, jika kita ingin makan, kita harus punya uang untuk beli beras, lauk, dan lain-lain. Sementara, cara kita mendapatkan uang ialah harus bekerja terlebih dahulu. Dalam bekerja, kita butuh tenaga, dan cara mendapatkan tenaga, kita harus makan. Nah, di sini rantai kebutuhan kita dipelajari bahwa ekonomi tentunya harus bisa memanage atau mengatur waktu dan usaha untuk ekonomi yang layak. Karena ekonomi yang bagus didapat dari usaha yang bagus. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi Islam. Jika dalam ilmu ekonomi ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, maka dalam ilmu ekonomi Islam ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maksudnya bagaimana? Jika dalam ilmu ekonomi ialah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya tanpa batasan, maka dalam Islam tentunya ada batasan, seperti batasan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, seperti halnya saat kita makan. Kita sedang lapar terus kita makan. Namun di meja makan terdapat berbagai macam hidangan dan tentunya menggugah selera. Kita diperbolehkan mencicipi satu persatu, namun dengan batasan berhenti sebelum kenyang dan tidak makan berlebihan yang dapat mengakibatkan sakit perut atau mengantuk dan malas untuk melakukan ibadah. Berperilakulah sewajarnya agar tidak meniru perilaku setan. Perbedaan dalam keduanya ialah mengenai batasan dan perilaku yang diajarkan dalam Al-Quran dan ilmu ekonomi itu sendiri, dan tentunya untuk mencapai falah, kebahagiaan zahir dan batin. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Terdapat prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam, salah satunya didasarkan pada nilai-nilai Islam itu sendiri. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Prinsip dasarnya adalah prinsip tauhid, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Adapun prinsip yang lain dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Barat memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu kapitalisme itu harta dikuasai penuh oleh manusia atau individu. Sosialisme itu dikuasai oleh negara, sedangkan ekonomi Islam segala harta atau apapun bentuknya adalah pemberian Allah yang penggunaannya diatur menurut aturan-aturan Allah. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh agama, yang mana negara merupakan institusi penting dalam perekonomian sebagai controlling. Selain itu, sistem ekonomi Islam memiliki sistem yang baik dalam memenuhi pemerataan melalui zakat, infak, dan sedekah. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat Al-Qiyas.
Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, kedua sidik dan amanah, ketiga mengakui hak individu dan bersama, keempat keadilan, kelima keseimbangan, dan keenam tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terbebas dari maisir, goror, dan riba. Karena dalam ekonomi Islam riba ialah termasuk dalam golongan yang haram dan tidak boleh dilakukan dalam ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah-akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goro dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.